Raden Adjeng Kartini lahir pada 21 April 1879 di Jepara, Jawa Tengah, dalam keluarga bangsawan Jawa. Ayahnya seorang bupati, ibunya berasal dari rakyat biasa. Sejak kecil Kartini sudah merasakan adanya perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Kakak-kakak laki-lakinya bebas bersekolah tinggi, sementara Kartini, meski cerdas dan haus ilmu, hanya diberi kesempatan belajar di sekolah dasar Eropa sampai usia 12 tahun. Setelah itu ia dipingit di rumah. Sesuai tradisi Jawa kala itu, menunggu dijodohkan dengan pria pilihan keluarga. Namun pemikiran Kartini tidak terhenti meski tubuhnya terkurung. Ia gemar membaca buku, majalah, dan surat kabar berbahasa Belanda yang didapat dari sahabat-sahabat Eropa. Dari situ ia mengenal gagasan tentang kebebasan, persamaan hak, kemajuan pendidikan, dan peran perempuan dalam masyarakat. Ia kemudian menjalin korespondensi dengan sahabat pena di Belanda, menuliskan isi hati, keresahan, dan cita-citanya tentang nasib perempuan pribumi. Kartini menulis tentang betapa beratnya posisi perempuan Jawa saat itu. Mereka dipingit sejak remaja, tidak diberi kesempatan menempuh pendidikan tinggi, hanya diharapkan menjadi istri yang patuh dan ibu rumah tangga. Sementara laki-laki bebas memilih jalan hidupnya. Ia melihat hal ini sebagai bentuk ketidakadilan yang menghambat kemajuan bangsa. Baginya, perempuan harus mendapat pendidikan, karena dari perempuanlah lahir dan tumbuh generasi baru. Jika perempuan bodoh, maka bangsa pun akan tetap terbelenggu dalam kebodohan. Melalui surat-suratnya, Kartini mengungkapkan gagasan bahwa emansipasi bukan berarti melawan adat atau melawan laki-laki, melainkan membuka kesempatan setara agar perempuan bisa berkembang. Pendidikan menjadi kunci. Ia berangan-angan mendirikan sekolah untuk perempuan pribumi, agar mereka tidak hanya pandai mengurus rumah, tetapi juga cakap dalam ilmu pengetahuan dan bisa berdiri sejajar dengan laki-laki. Pada tahun 1903, Kartini menikah dengan Raden Adipati Joyodiningrat, seorang bupati Rembang. Meski awalnya pernikahan ini membuatnya khawatir karena harus tunduk pada adat yang membatasi geraknya, ternyata sang suami cukup mendukung cita-citanya. Kartini diberi kebebasan untuk terus menulis dan bahkan memulai usaha mendirikan sekolah bagi perempuan. Namun kebahagiaan itu tidak berlangsung lama. Kartini wafat pada usia 25 tahun, hanya beberapa hari setelah melahirkan putra pertamanya, pada 17 September 1904. Setelah kematiannya, surat-surat Kartini dikumpulkan dan diterbitkan di Belanda oleh J.H. Abendanon dengan judul Door Duisternis Theote Licht, atau Habis Gelap Terbitlah Terang. Buku ini menjadi sumber inspirasi banyak orang, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di Eropa. Melalui tulisannya, suara Kartini terus hidup, menyerukan kebebasan berpikir, pentingnya pendidikan, dan keadilan bagi perempuan. Pengaruh pemikiran Kartini tidak bisa dianggap kecil. Di masa penjajahan, ketika akses pendidikan masih sangat terbatas, terutama bagi pribumi dan kaum perempuan, gagasannya menjadi titik awal kesadaran baru. Setelah Indonesia merdeka, nama Kartini terus dikenang sebagai simbol perjuangan emansipasi wanita. Pemerintah bahkan menetapkan tanggal lahirnya, 21 April, sebagai Hari Kartini yang diperingati setiap tahun. Namun, esensi perjuangan Kartini seringkali disalahpahami. Peringatan Hari Kartini kerap hanya diisi dengan lomba busana tradisional atau kegiatan seremonial semata. Padahal, yang lebih penting adalah mewarisi semangatnya, memberikan kesempatan setara bagi perempuan untuk berpendidikan, berkarir, dan berkontribusi dalam pembangunan bangsa. Kartini mengajarkan bahwa perempuan tidak boleh dipandang sebelah mata, karena mereka adalah tiang keluarga sekaligus penopang masa depan bangsa. Semangat emansipasi yang diperjuangkan Kartini kini dapat kita lihat hasilnya. Perempuan Indonesia memiliki kesempatan luas untuk bersekolah hingga jenjang tinggi, bekerja di berbagai bidang, bahkan memimpin di tingkat nasional. Namun, perjuangan belum selesai. Masih ada perempuan di pelosok negeri yang kesulitan mengakses pendidikan. Masih ada budaya patriarki yang membatasi ruang gerak perempuan. Masih ada diskriminasi di dunia kerja dan kekerasan berbasis gender. Semua ini menjadi pengingat bahwa cita-cita Kartini harus terus diperjuangkan. Jika Kartini hidup di masa kini, mungkin ia akan bangga melihat banyak perempuan Indonesia menjadi dokter, guru, ilmuwan, seniman, politisi, bahkan presiden. Namun ia juga pasti akan mengingatkan kita agar tidak berhenti di situ. Karena emansipasi bukan hanya tentang kesempatan, tetapi juga tentang kesadaran masyarakat untuk menghargai perempuan sebagai manusia seutuhnya.
Ia akan mendorong kita untuk memastikan setiap anak perempuan, dari kota sampai pelosok desa, bisa mengenyam pendidikan, bebas bermimpi, dan punya kesempatan mewujudkan cita-cita. Kisah Kartini adalah pengingat bahwa perubahan besar bisa lahir dari suara yang sederhana. Ia bukan pemimpin pasukan, bukan tokoh politik, bukan orang yang memegang senjata. Ia hanya seorang perempuan muda dengan pena dan kertas. Tetapi tulisannya mampu mengguncang kesadaran banyak orang. Dari ruang pingitan yang sepi, lahirlah gagasan yang menembus batas ruang dan waktu. Emansipasi yang dimaksud Kartini bukan hanya untuk perempuan, tetapi untuk seluruh bangsa. Karena jika perempuan maju, bangsa pun akan maju. Pendidikan perempuan berarti pendidikan untuk anak-anak, untuk keluarga, untuk masyarakat, bahkan untuk negara. Inilah inti dari warisan Kartini yang tetap relevan hingga hari ini. Kita bisa belajar dari Kartini bahwa keberanian untuk berpikir, menulis, dan menyuarakan keadilan adalah bentuk perjuangan yang tidak kalah penting dari angkat senjata. Dengan bekal ilmu pengetahuan, dengan kesadaran kritis, perempuan bisa menjadi motor perubahan. Kartini sudah menyalakan api, tugas kitalah untuk menjaganya agar tetap menyala. Setiap kali kita memperingati Hari Kartini, semoga tidak hanya berhenti pada simbol. Mari kita wujudkan dalam tindakan nyata. Mendukung pendidikan anak perempuan, melawan diskriminasi, memberi ruang aman bagi perempuan untuk berkarya, serta menumbuhkan budaya yang menghargai kesetaraan. Dengan begitu, cita-cita Kartini tentang habis gelap terbitlah terang bisa benar-benar menjadi kenyataan.